Nah, halo sahabat budidaya. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan tips untuk pergantian air, karena kan untuk seorang pemula itu biasanya kan kendalanya itu di pergantian air, atau kapan sih kita harus mengganti airnya atau waktu yang tepat untuk pergantian air. Jadi yang pertama, kita bisa lihat dulu dari kondisi ikannya. Jadi kalau ikannya aktif itu biasanya kondisi airnya itu masih bagus. Terus yang kedua, kita juga bisa lihat secara langsung airnya. Jadi kita gunakan tangan kita coba lihat. Kalau airnya itu keruh, biasanya kan banyak sekali partikel-partikelnya atau kotorannya. Nah, itu juga harus diganti walaupun ikannya itu masih terlihat sehat ya. Karena takutnya ketika kita telat ganti air, itu nanti akan mempengaruhi dari segi kesehatan ikan. Jadi ikan itu nanti kalau sudah terlambat ganti air pasti fatal akibatnya, yaitu nanti bisa terkena koreng, kemudian kena sakit kuning dan sebagainya. Dan lebih enaknya kita itu ganti airnya itu sebelum ikannya sakit kalau bisa ya, karena yang jadi acuan itu adalah kondisi airnya. Jadi kalau kondisi airnya itu sehat, itu pasti ikannya akan sehat. Jika kondisi airnya itu rusak, itu pasti nanti ikannya juga akan gampang terkena penyakit. Jadi seperti itu. Ini masalah kondisi air ya, belum lagi nanti masalah cuaca, karena kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi eh, kesehatan ikannya. Nanti kita bahas satu persatu, kita fokusnya ke pergantian air dulu. Nah, jadi saya akan lihatkan videonya mengenai air yang perlu diganti dan air yang belum perlu diganti, walaupun warnanya itu masih sama. Nah, di sini saya ada sampel kolam. Ini ikannya masih aktif ya, masih aktif. Dan kondisi airnya bisa kita lihat dengan cara seperti ini. Nah, kalau ini sebenarnya sebentar lagi sudah harus diganti air, tapi masih termasuk belum begitu kotor ya. Ini belum begitu kotor, ini masih terlihat agak jernih. Jadi mungkin bisa diganti 3 atau 4 hari lagi. Jadi seperti ini. Nah, dan ini kolam yang sebelahnya bisa kita cek dengan warna yang sama ya. Warnanya itu sekilas sama, tapi ini terlihat kalau lebih jelas itu agak lebih kental ya. Nah, kita lihat dengan tangan kita. Nah, bisa kalian lihat, bisa teman-teman lihat nih. Kalau airnya sudah seperti ini wajib diganti ya, wajib diganti. Karena takutnya walaupun ikannya ini masih aktif, tapi kan aktifnya udah cenderung agak melambat ya. Nanti biasanya takutnya malah terkena penyakit. Jadi seperti itu. Air yang perlu diganti ya seperti ini. Inilah contohnya. Jadi kan terlihat keruh sekali. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi telapak tangan kita kan masih kelihatan. Kalau yang ini kan langsung warnanya hijau pekat. Ya, jadi seperti itu. Sekilas gambaran tentang kapan sih waktu pergantian air yang tepat. Kalau kita melihatnya dari kondisi kejernihan airnya, atau jernih atau keruhnya air. Jadi seperti itu. Namun ada beberapa faktor ya, selain dari kondisi air, bisa juga dari kondisi cuaca yang mempengaruhi sakitnya ikan. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih.